Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A izin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai komunikasi kepemimpinan. Boleh di next. Untuk anggota kelompoknya ada Mutia Pramesti atau saya sendiri. Yang kedua ada Kasindi Dwi Rohaini dan yang ketiga ada Syifa Irnawati. Untuk outline-nya itu ada pentingnya komunikasi, yang kedua ada peranan manajer dan kepemimpinan dalam proses komunikasi, yang ketiga ada tujuan komunikasi, yang keempat ada hambatan komunikasi, dan yang kelima ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Next. Baik, untuk menjelaskan yang pertama mengenai komunikasi. Jadi, asal kata atau bahasa Latin itu adalah komunis atau sama, atau komunikatif atau pertukaran pikiran, atau dalam bahasa Inggris itu communication. Definisinya ialah proses penyampaian informasi, pengertian, dan pemahaman antara pengirim dan penerima. Unsur-unsurnya ada komunikator atau sender, komunikan atau receiver, dan informasi atau pesan, media, dan umpan balik. Boleh next. Peranan manajer dan kepemimpinan dalam proses komunikasi. Manajer itu sebagai information processor yang memfokuskan pada pengkomunikasian data-data, fakta, statistik, dan keputusan. Bertanggung jawab dalam mengarahkan dan kontrol melalui informasi yang disebarkannya. Selanjutnya ada pemimpin. Jadi pemimpin itu sebagai communication champion yang mengkomunikasikan visi. Dituntut membangun visi bersama, menyebarkan keyakinan, komitmen, dan semangat bawahan. Boleh di next. Pemimpin itu tidak saja dituntut untuk mampu berbicara secara efektif, tapi juga harus mampu menjadi pendengar yang efektif. Pemimpin tidak saja menyebarkan informasi melalui kata-kata dan tindakannya, tapi pemimpin juga menyebarkan keyakinan, komitmen, dan semangat pada bawahannya. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Secara singkat, tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak, namun masih ada sejumlah tujuan dari komunikasi yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, menciptakan kesepahaman. Tujuan utama komunikasi adalah menciptakan kesepahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima. Yang kedua, menyampaikan informasi. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi baik itu berupa fakta, data, atau pengetahuan baru. Tujuan ini membantu dalam memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Yang ketiga ada mempengaruhi sikap dan perilaku. Komunikasi juga bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain. Melalui komunikasi persuasif, kita dapat mempengaruhi orang lain untuk mengubah pandangan atau tindakan mereka. Boleh next. Yang keempat ada membangun hubungan. Komunikasi berperan penting dalam membangun hubungan antar individu atau kelompok. Tujuan ini mencakup mempererat ikatan sosial, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kolaborasi. Yang kelima ada memecahkan masalah. Komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dan mengatasi konflik. Melalui komunikasi yang efektif, kita dapat mencari solusi bersama, mendengarkan perspektif orang lain, dan mencapai kesepakatan. Yang keenam ada meningkatkan kinerja. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kinerja individu maupun kelompok. Dengan berkomunikasi dengan jelas dan efektif, kita dapat mengkoordinasikan tugas, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memotivasi orang lain. Yang ketujuh, membangun identitas dan citra. Komunikasi juga berperan dalam membangun identitas dan citra diri atau organisasi. Melalui komunikasi yang tepat, kita dapat mengungkapkan nilai-nilai, tujuan, dan kepribadian yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Selanjutnya ada hambatan komunikasi.
Hambatan dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan yang dialami dalam konteks komunikasi, dikenal pula gangguan mekanik maupun semantik. Gangguan ini masih termasuk ke dalam hambatan komunikasi. Efektivitas komunikasi salah satunya akan sangat tergantung kepada seberapa besar hambatan komunikasi yang terjadi. Menurut Purkon tahun 2003. Menurut Purkon tahun 2003 menyebutkan hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi antara lain hambatan semantik. Gangguan semantik menghambat proses penyampaian pengetahuan atau makna secara efektif. Dalam hal ini, seorang komunikator harus memilih penggunaan bahasa dan kata-kata yang sama-sama dimengerti dalam menyampaikan pesan kepada komunikan agar tidak terjadi miskomunikasi. Yang kedua ada hambatan teknis. Hambatan ini disebabkan fasilitas dan peralatan komunikasi yang terbatas. Menurut dalam bukunya tahun 1976, Sruden dan Sherman, personal manajemen menyebarkan jenis hambatan teknis dari komunikasi, yakni rencana atau prosedur kerja kurang bahkan tidak jelas, praktik sharing informasi belum dilakukan secara maksimal, kurangnya keterampilan dalam membaca, pemilihan media saluran belum tepat. Yang ketiga ada hambatan manusiawi. Hambatan ini disebabkan oleh faktor emosi dan prasangka pribadi, perasaan, persepsi, kecakapan, kemampuan alat-alat, panca indera seseorang yang lain sebagainya. Menurut Sruden and Sherman, hambatan ini bisa terjadi karena perbedaan individual manusia dan iklim psikologis dalam organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Cindy. Baik, sebelumnya di sini ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu memudahkan koordinasi dan penyebaran informasi dalam konsep komunikasi terhadap prinsip yang dapat mendukung koordinasi berkat komunikasi ketika tersedia informasi yang harus diteruskan ke setiap anggota. Informasi tersebut akan tersebar dengan cepat. Yang kedua itu ada meningkatkan kerjasama. Tak dapat dimungkiri bahwa kerjasama dapat dijalin dengan mudah, komunikasi yang lancar. Tanpa komunikasi yang baik, anggota organisasi akan kesulitan berinteraksi dengan pemimpin maupun anggota lainnya. Hal ini berdampak buruk antara organisasi memiliki tujuan dan target yang hanya dapat dicapai dengan komunikasi serta kerja sama setiap anggotanya. Lalu di sini ada yang ketiga, melancarkan evaluasi. Komunikasi dapat membantu melancarkan proses evaluasi di dalam suatu organisasi. Pencapaian dan kegagalan yang telah diraih akan dijadikan sebagai bahan evaluasi yang meningkat organisasi. Makin baik komunikasi yang terjalin antara setiap anggota organisasi, makin cepat berkembang. Yang keempat itu memudahkan pengamatan yaitu merupakan hal yang akan membantu tumbuh kembang organisasi. Tanpa komunikasi, proses pengamatan dengan akan terwujudnya baik lainnya hal jika komunikasi antara anggota yang satu dengan yang satunya yang diharapkan. Lalu di sini yang kelima itu menghubungkan organisasi. Yang pertama itu komunikasi juga bertujuan untuk menghubungkan organisasi yang satu dengan lainnya. Ketika organisasi saling terhubung sehingga bisa menghasilkan penawaran atau kerjasama yang menguntungkan. Selain tujuan tersebut, terdapat beberapa tujuan komunikasi organisasi lainnya, yaitu yang pertama memudahkan anggota menyelesaikan tugasnya, kedua memudahkan proses pertanggungjawaban tugas setiap anggota organisasi, yang ketiga melancarkan proses pembaruan dan pengambilan keputusan kreatif, yang keempat itu memastikan organisasi berjalan lancar melalui interaksi berkelanjutan, kebijakan organisasi, dan pelaksanaan perintah, memajukan kultur organisasi, utama pola perilaku antara anggota yang satu dengan lainnya, serta nilai karakteristik dan tujuan organisasi.
Yang keenam itu manajemen konflik. Manajemen konflik itu dalam dunia kerja konflik bisa muncul dari mana saja. Konflik bukanlah hal yang selalu berarti buruk. Sebuah konflik yang sehat dapat memunculkan ide atau gagasan-gagasan baru yang dapat membantu baik karyawan dan perusahaan yang untuk berkembang. Lalu di sini ada secara garis besar fungsi komunikasi dalam organisasi terdiri dari 4 poin, yaitu informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Dan di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya komunikasi kepemimpinan merupakan keterampilan inti yang menentukan efektivitas seorang pemimpin dalam mengaruhi, mengarahkan, dan membangun hubungan dengan anggota organisasi. Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan jelas, terbuka, dan persuasif akan lebih mudah menumbuhkan kepercayaan, motivasi tim, serta menyelaraskan visi dan tujuan bersama. Selain itu, komunikasi kepemimpinan bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga mendengarkan, memberi umpan balik, serta menciptakan ruang dialog yang sehat. Dengan komunikasi yang baik, konflik dapat diminimalkan, kerja sama dapat diperkuat, dan kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Lalu di sini ada daftar pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.